Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang ada di dalam suatu wilayah. Pemahaman tentang prinsip dan pendekatan geografi sangat penting dalam belajar geografi. Geografi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer di suatu wilayah. Prinsip-prinsip geografi ada 4, yaitu prinsip distribusi atau penyebaran, prinsip deskripsi atau penjelasan, prinsip interrelasi atau keterkaitan, serta prinsip kronologi, gabungan dari prinsip distribusi, deskripsi, dan interrelasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip distribusi. Prinsip ini menjelaskan mengenai persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak merata. Pertanyaan yang biasa mendasari prinsip distribusi misalnya, mengapa terdapat suatu fenomena di lokasi A, sedangkan di lokasi B tidak dijumpai fenomena tersebut? Prinsip persebaran atau distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Prinsip ini bisa digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara fenomena secara menyeluruh. Prinsip persebaran juga dipakai untuk memperkirakan keadaan mendatang. Contoh dari prinsip persebaran adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, dan persebaran penduduk transmigran di Indonesia. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi merupakan prinsip yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lainnya di dalam suatu ruang. Prinsip interrelasi dapat terjadi antara alam dengan alam, manusia dengan manusia, maupun alam dengan manusia. Prinsip interrelasi dapat mengungkapkan hubungan antara gejala fisik dengan gejala fisik, antara gejala fisik dengan gejala sosial, dan antara gejala sosial dengan gejala sosial. Hasil dari interrelasi tersebut dapat menggambarkan karakteristik geografi di suatu wilayah. Sebagai contoh, usaha pembukaan lahan di hutan untuk keperluan area pertambangan akan menyebabkan terjadinya penebangan hutan dan berubahnya ekosistem satwa dan tumbuhan di area hutan tersebut. Contoh lain dari prinsip ini adalah kekeringan yang terjadi akibat dampak fenomena La Nina. Fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu dan tsunami di wilayah A setelah ada gempa laut. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai gejala-gejala geografis yang ada di suatu wilayah. Prinsip deskripsi selain disajikan dengan tulisan atau kata-kata, dapat juga dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Pada prinsip deskripsi, dijelaskan semua secara lengkap terhadap fenomena geografi yang terjadi. Saat dijelaskan dengan prinsip deskripsi, biasanya tidak lepas dari bahasan proses, statistik, kronologi, dan gambaran fenomena. Contoh penggunaannya seperti menjelaskan pengangguran di Indonesia mencapai 4 juta penduduk menggunakan statistik penduduk, peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi dan siklus air melewati beberapa proses yaitu penguapan, pengembunan, presipitasi yang dilengkapi dengan gambar. Contoh lainnya adalah grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan lain-lain.
Yang keempat adalah prinsip korologi. Terakhir ada prinsip korologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip korologi dapat menunjukkan perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Prinsip korologi bertujuan untuk menelaah fakta, gejala, maupun permasalahan yang terjadi di suatu tempat. Semuanya ditinjau dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Contoh, kabut asap yang terjadi di tahun 2016 disebabkan oleh kebakaran hutan. Berdasarkan pantauan satelit, terdapat 625 titik di Riau, 1.200 titik di Sumatera Selatan, 725 titik api di Kalimantan Tengah. Kabut asap menyebabkan kualitas udara memburuk di Sumatera Selatan dan Riau. Kualitas udara yang memburuk mengakibatkan 25 bayi dan 15 orang dewasa meninggal. Kegiatan belajar di sekolah juga diliburkan. Sebanyak 225 sekolah libur di Riau dan Sumatera Selatan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.